Oke. Jadi bagaimana episode ke-12 dari animenya Licorice Recoil? Benar-benar panas banget gitu kan. Jadi dari awal episodenya dimulai sampai akhir itu benar-benar actionnya tuh full banget gitu. Ya jadi karena memang ini udah masuk-masuk episode klimaks dan memang udah menuju akhir, harusnya ini epic lah gitu kan. Dan walaupun epic, ternyata di akhir episode ke-12 itu kita masih disuguhkan yang namanya itu tanda tanya besar gitu kan. Apa yang bakalan terjadi sama Chisato sama Majima juga nanti di episode ke-13-nya, final fight-nya gitu. Ya, jadi ini benar keren banget gitu kan, karena di sini juga kita bisa lihat bagaimana si Takina tuh begitu marahnya gitu kan, betapa emosionalnya si Takina itu ketika mengetahui bahwa si Shinji itu benar-benar orang yang memanfaatkan si Chisato gitu kan. Bahkan di sini Chisato juga udah kayak sedih banget gitu kan, dia dipaksa buat melakukan tindakan yang dia tidak suka gitu kan, yaitu membunuh orang lain gitu kan, karena dia tuh pengennya tuh nolong orang lain gitu kan. Bahkan di sini Chisato udah nggak mau lagi yang namanya itu berhubungan sama Alan Organization, jadi dia udah kembaliin itu kalungnya dan dia sekarang tuh bebas gitu. Ya jadi keren banget di sini, aku sumpah keren banget dari awal pas aku lihat si Chisato Takina lawan si Majima di awal-awal tuh aku bilang kan kayak wah ini cepat banget gitu kan. Bahkan Chisato tuh udah tahu kelemahannya si Majima dengan cara bukan meledakkan sih, menembakkan pistolnya itu di dekat telinganya sehingga suaranya itu mengganggu uh, pendengaran dari si Majima itu sendiri, dan akhirnya Chisato bisa menang di sini gitu kan. Nah, setelah itu ada pertarungan antara si Takina lawan si Himegama, yaitu asistennya dari Shinji, yang sebenarnya tuh aku pengen banget dilihatin tapi nggak diperlihatin fightingnya. Tapi tiba-tiba aja si Himegama ini tuh udah sekarat, si Takina naik tiba-tiba udah berlumuran darah gitu. Dan di sini kita bisa lihat betapa marahnya si Takina, udah kayak membabi buta lah gitu kan, untuk aja gitu kan ada si Chisato sini yang merelai. Kalau enggak ya si Yoshi sama Yoshimatsu, Shinji itu sama si Himegama itu udah kelar lah sini ya, harusnya ya gitu kan. Tapi ya karena si Chisato tuh benar-benar orang yang nggak mau Takina jadi pembunuh lagi, dan dia nenangin Takina, dan akhirnya Shinji kabur sama Himegama, dan di sini Takina sama Chisato tuh udah kayak pasrah banget karena nggak bisa yang namanya itu mendapatkan isi dari koper yang dibawa sama Shinji. Nah, menariknya tuh gini loh, di sini kita diperlihatin bahwa ternyata Shinji itu juga melakukan operasi untuk menggunakan jantung buatan tersebut. Padahal kita nggak tahu Shinji itu punya latar belakang atau mungkin backstory yang berhubungan sama jantung. Tapi kayaknya dia tuh terobsesi dengan penggunaan jantung tersebut. Apakah nanti orang yang menggunakan jantung tersebut itu tidak bisa lelah atau tidak cepat lelah dan punya stamina yang tidak terbatas kayak si Chisato? Aku juga masih belum tahu gitu kan. Harusnya sih ada lah efek samping seperti itu. Dan bingungnya juga si Takina kan udah membeberkan tuh semua kebusukannya dari si Shinji gitu kan, dan ternyata si Takina nggak peduli. Yang dia pedulikan itu adalah menolong Chisato. Dia pengen yang namanya itu jantung baru yang ada di kopernya. Nah, kalau jantungnya itu udah dipasang, terus kenapa si Shinji bawa koper gitu kan? Tapi kayaknya itu kok di dalam kopernya itu masih ada jantung buatan yang benar-benar bisa dipakai untuk nyelamatin si Chisato, harusnya sih gitu. Dan di sini juga Lily Bell udah diperlihatin lagi gitu kan. Sebelumnya tuh kita cuma didengerin sama omongannya Chisato bahwa ternyata tuh ada Licorice yang laki-laki gitu kan. Dan di sini diperlihatin tapi ini menariknya mereka itu nggak saling bantu membantu sama DA gitu kan. Tapi kayaknya tugasnya si Lily Bell untuk sekarang ini itu adalah membereskan pekerjaannya Licorice yang nggak beres gitu. Jadi ketika Lily Bell diutus untuk menyelesaikan suatu misi, kayaknya mereka bakalan menyelesaikan semuanya, baik itu dari Licorice-nya bakalan diselesaikan, baik dari musuhnya atau penjahatnya juga bakalan dibereskan gitu kan. Tapi untungnya di sini kita bisa lihat bagaimana penyelesaian dari DA itu sendiri dengan kasus yang cukup rumit banget karena mereka udah ketahuan, dan ternyata di sini Kurumi itu punya andil besar gitu kan. Ya MVP-nya adalah si Kurumi sih menurutku. Karena memang seperti yang kita duga bahwa harusnya ada scene di mana Kurumi itu melakukan tindakan yang begitu besar sehingga dia bisa membersihkan nama baiknya yang dulu pernah tercoreng atau pernah jadi buronannya DA, dan di sini dia nolong lah. Dan pertolongannya juga itu datang dari Kusunoki yang mencoba untuk menyewa Rico. Jadi ini cukup keren banget gitu kan. Jadi DA itu minta bantuan sama Rico yang merupakan sub bagian dari mereka sendiri gitu kan. Bahkan
di sini si Kusunoki juga tahu bahwa ternyata Wellnut atau Kurumi itu juga memiliki hubungan sama Mika, karena ya untuk memperbaiki AI yang sudah diretas sama Robota dan juga menemukan Robota dalang dari peretasan AI-nya di A itu sendiri, itu memerlukan Kurumi gitu kan, untuk orang yang menjadi counternya si Robota sendiri. Dan di sini Robota udah ketangkap kayak Bjorka. Gak Bjorka yang di itu, bukan Bjorka yang asli gitu kan. Jadi ya untuk menangkap hacker jahat itu perlu hacker baik. Ya, jadi di sini Kurumi udah memperbaiki semua sistem yang ada di DA, dan juga dia buat alibi juga di sini kan, kayak dia membuat skenario bahwa apa yang dilihat disiarkan itu adalah suatu bentuk promosi atau mungkin suatu kayak apa ya, pengalian isu lah gitu kan. Jadi kayak bohongan gitu, dan orang-orang udah pada percaya, dan ya DA udah mulai tertutupi lah berita mengenai DA yang ternyata cuma hanya iklan lah gitu kan. Dan di sini harusnya DA itu harusnya ini ya, merasa berterima kasih lah sama si Kurumi, dan harusnya mereka nggak ngeburu Kurumi lagi gitu kan. Dan di bagian akhir itu menarik banget, kita bisa lihat nanti pertarungannya si Chisato sama Majima, tapi menurutku itu bukan pertarungan, harusnya si Majima sama Chisato tuh join buat ngurusin si Alan atau Shinji gitu kan. Dan mungkin yang paling menarik juga di tower radio yang baru itu adalah masalah Lily Bell dan komandannya itu, atau bisa dibilang adalah koordinator lapangannya dari Lily Bell itu punya hubungan lah sama Chisato, setidaknya itu kenal lah sama Chisato, dan kemungkinan itu adalah orang yang pernah nyerang Chisato di rumahnya gitu kan. Ya mungkin aja sih mereka punya backstory, dan itu menarik banget lah kalau aja itu adalah interest-nya atau love interest-nya Chisato, gokil juga gitu kan. Tapi ya keren sih. Dan sini kita perlihatkan kalau ternyata Chisato tuh tertarik juga sama orang-orang atau ya cowok-cowok tampan gitu lah. Jadi ini menepis semua isu Yurinya gitu. Dan di sini juga kita bisa menebak lah gitu kan alurnya itu seperti apa nanti ke depannya. Yang pasti kita bakal lihat Majima sama Chisato kalau misalnya mereka duel itu jadi kayak iya anime biasa aja gitu kan. Tapi kalau mereka ternyata tuh nggak duel, ternyata si Majima tuh ngajak Chisato buat kerjasama tim match gitu kan, buat nyelesain masalahnya si Alan, atau lebih tepatnya itu membantu orang-orang kayak Chisato yang dimanfaatkan sama Shinji atau Alan Organization untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka itu tidak baik. Dan sini bakalan keren banget sih. Jadi nantinya Chisatonya itu hilang gitu kan, hilang nggak ada kabar. Ternyata mereka setelah pertarungan Chisato sama Majima itu nggak ada kabar sama sekali, dan mereka tuh melakukan misi yang mereka berdua aja kerjakan. Jadi dari pihaknya DA mereka nganggap bahwa Chisato itu udah tewas atau Majimanya udah tewas, dan Takina sedih di sini, tapi sedih bukan karena kematiannya Chisato, tapi karena ya Chisato tuh nggak balik lagi ke Likoriko, karena memang Chisato udah nyiapin pesan sama si Fuki juga kalau dia tuh bakalan ke Likoriko gantiin si Chisato gitu kan, karena dia udah melanggar yang namanya itu perintah. Ya, jadi menarik banget lah. Jadi kita tungguin aja nanti bagaimana eksekusi episode ke-13-nya atau final episode-nya. Kalau fighting ya jadi kayak anime biasa aja, tapi aku harap sih ada plot twist lah gitu kan, sehingga bisa membuka kemungkinan adanya season lanjutan atau mungkin cerita lanjutan lah, kalau misalnya Takina itu sedih gitu kan melihat Chisato sama Majima tuh hilang lah tiba-tiba gitu kan, nggak ada kabar gitu kan, karena mereka turun tiba-tiba mereka naik lagi ke atas, Majima sama Chisato ternyata udah pergi jadi temen sohib ya. Karena mereka tuh cocok banget gitu, dari awal udah cocok, bukan jadi orang yang harus bertarung di akhir, tapi udah jadi partner lah gitu, karena punya kecocokan satu sama lain gitu. Ya, jadi sih aku harap begitu. Jadi kayak cliffhanger gitulah. Mungkin banyak yang bilang bakalan gantung atau kayak mana, tapi itu adalah ending yang harusnya dipakai Licorice ya. Cocoknya seperti itu. Jadi ada kemungkinan opsi untuk season lanjutannya, ada juga opsi untuk membuat bahwa ya ini sad ending tapi tidak terlalu sad gitu kan, jadi bisa dibilang open ending lah. Jadi kita bisa tentuin sendiri apa yang dilakukan Chisato sama Majima ke depannya. Mereka melakukan misi untuk menolong orang-orang seperti Chisato yang dimanfaatkan oleh Shinji, atau bisa dibilang Chisato hilang aja gitu kan, nggak ada kabar, dan ya karena sisa waktunya di jantungnya itu tinggal 1 bulanan lebih dikit lah gitu kan, jadi mereka bakalan melakukan misi tersebut. Menarik banget sih gitu. Jadi ya
kita tunggu aja dulu lah bagaimana eksekusi episode 13-nya. Harusnya sih Majima udah ngasih tahu lah sama Chisato dia harus bertahan hidup untuk bisa nolong orang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau dia bertahan hidup ya dia bisa nolong orang lebih banyak lagi, makanya dia berburu jantung barunya sendiri gitu kan, tanpa melibatkan Takina ke dalam masalah tersebut. Jadi ya dia kerja seperti biasa, dia dan Majima akan menyelesaikan masalah tersebut secara diam-diam. Dan itu menarik banget sih, aku suka banget kalau endingnya seperti itu nanti. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini. Jadi bagian mana yang kalian suka? Tentu saja kalau aku bagian si Kurumi yang menghacking balik si Robota, itu epic banget tuh, epic comeback banget tuh si Loli saat itu. Jadi ya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.